Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Ibrahim. Saya dari Teknik Elektro kelas C dengan NIM 22111181071. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai multiplexing dan juga switching. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai multiplexing terlebih dahulu. Multiplexing merupakan teknik penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dikirimkan ke suatu kanal transmisi melalui satu saluran atau satu channel komunikasi yang dimana perangkat yang melakukan multiplexing itu sendiri disebut juga dengan multiplexer. Nah, multiplexing memiliki jenis-jenis multiplexing, diantaranya yaitu yang pertama ada FDM atau Frequency Division Multiplexing, dan yang kedua ada TDM atau Time Division Multiplexing. Nah, saya akan menjelaskan FDM terlebih dahulu. FDM merupakan satu channel komunikasi yang digunakan atau yang dipakai secara bersama-sama, namun pada frekuensi yang berbeda. Nah, FDM ini digunakan untuk sinyal digital. FDM ini digunakan untuk sinyal analog. Nah, saya akan mencantumkan gambar FDM di sini, ilustrasinya. Nah, jadi pada gambar dapat dilihat ada grafik dari FDM itu sendiri. Lalu di bawah grafik itu ada ilustrasi proses FDM. Nah, pada proses FDM ini ada tiga input atau tiga masukan. Nah, walaupun masukannya dipakai bersama-sama, nah tapi ini ada pada frekuensi yang berbeda. Nah, perbedaan frekuensi ini dapat ditunjukkan di gambar dengan dengan pada warna yang berbeda. Nah, jadi di sini dapat dilihat channel 1 warna biru itu frekuensinya, yang kedua warna kuning atau hijau stabilo, yang ketiga warna pink atau merah muda ya. Nah, FDM juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu FDM prosesnya dapat lebih cepat dari TDM. Nah, namun mempunyai kelemahan, yaitu ada kemungkinan terjadinya crosstalk atau crosstalk ini juga disebut merupakan jadi masuknya percakapan orang lain pada percakapan kita. Nah, jadi itu dapat ada kemungkinan terjadi crosstalk pada FDM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan TDM. TDM merupakan satu channel komunikasi yang dipakai atau yang digunakan bersama-sama, namun tiap penggunanya dilakukan secara bergantian. Jadi tiap pelanggan diberi jatah waktu atau time slot sedemikian rupa sehingga semua informasi percakapan bisa dikirim melalui channel. Nah, TDM itu juga digunakan pada sinyal analog. Nah, saya juga akan mencantumkan gambar TDM, ilustrasi TDM. Nah, dapat dilihat di sini
Inputannya ada 3 inputan ya, dan dari 3 inputan ini memiliki 3 data, yaitu A1, A2, A3. Itu input yang pertama. Input yang kedua B1, B2, B3. Input yang ketiga C1, C2, dan C3. Nah, lalu pada saat prosesnya ini ada yang namanya frame. Frame ini terdiri dari tiga time slot ya, 3 jatah waktu. Nah, A1, A2, A3 itu merupakan data jatah waktunya, data waktu tersebut. Nah, pada frame 1, pada frame yang pertama atau frame 1, memasukkan time slotnya, yaitu time slot yang ada di sebelah kanan. Kalau di saya kanan, yaitu A1, B1, dan C1. Nah, itu dimasukkan ke frame yang pertama. Nah, frame yang kedua dimasukkan waktunya A2, B2, dan C2. Nah, begitupun frame 3, A3, B2, C3. Nah, itulah ilustrasi dari TDM. Nah, TDM memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihannya yaitu tidak akan terjadi crosstalk pada saat kita melakukan percakapan. Nah, kelemahannya yaitu prosesnya lebih lambat daripada FDM. Nah, adapun perbedaan pada proses TDM dan FDM. FDM memiliki proses multiplexing jalur informasi berdasarkan pembagian frekuensi. Nah, untuk TDM yaitu proses multiplexing jalur informasi berdasarkan pembagian waktunya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai multiplexing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai switching. Secara umum, arti switching adalah melakukan proses hubungan antara dua pelanggan sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Nah, switching ini juga biasanya sering digunakan untuk memaksimalkan penggunaan bandwidth pada suatu saluran atau satu channel komunikasi, baik itu data maupun suara. Jika proses saluran ini tidak diatur dengan switching, ada kemungkinan si data dan ataupun si suara akan terus dikirimkan secara terus menerus walaupun sudah tidak digunakan lagi. Nah, hal ini tentu sangat berbahaya apalagi pada penggunaan saluran yang berbayar. Nah, adapun jenis-jenis pada switching ini, diantaranya yaitu yang pertama ada circuit switching dan yang kedua ada packet switching. Jaringan circuit switching digunakan untuk menghubungkan pasangan terminal dengan cara menyediakan sirkuit sendiri dan terus-menerus selama hubungan itu berlangsung. Circuit switching merupakan teknik switching dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang dedicated atau permanen antara dua buah stasiun. Contoh circuit switching yaitu jaringan telepon. Nah, circuit switching ini juga melibatkan 3 fase, yaitu yang pertama ada circuit establishment, yang kedua ada sinyal transfer, dan yang ketiga ada circuit disconnect. Circuit switching memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antaranya yaitu kelebihannya sangat baik untuk real time dan juga saluran komunikasinya sangat handal
pada stasiun. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri, jadi tidak ada komunikasi sampai sambungan diatur, dan juga delay sebelum terbentuknya hubungan. Nah, itu tadi penjelasan dari sirkuit switching. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan paket switching. Paket switching merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan internet. Dalam paket switching, paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, fungsi utama dari jaringan paket switching yaitu untuk menerima paket dari stasiun pengirim untuk diteruskan ke stasiun penerima. Nah, paket switching ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu jaringan paket switching dapat membuat konversi data rate. Jadi dua buah stasiun yang berbeda data rate-nya akan dapat saling bertukar paket. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri yaitu tidak adanya garansi quality of service. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.